Oke, selamat datang di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kendali di A-Frame. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya kita menggunakan gaze space interaction dengan kursor komponen. Tapi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan controller yang kita biasanya punya di dalam device-device VR di dalam aplikasi A-Frame kita. Jadi kalau Anda sudah menginstal WebXR extension di Mozilla Firefox, Anda bisa pindah ke WebXR ini, dan Anda bisa melihat ada beberapa devices yang bisa dia emulasikan. Ada devices yang memang tidak punya controller, tapi ada juga devices yang punya dua controller, satu controller, atau yang tidak ada juga ada. Kalau kemarin kita berusaha bagaimana berinteraksi dengan scene kita, dengan berasumsi bahwa kita tidak punya kendali, tidak punya controller. Tapi kalau misalkan kita pengen mengakomodasi user-user yang punya devices, yang pengen menggunakan controllernya, bagaimana caranya? Nah, di sini sebenarnya di dalam A-Frame sendiri, dia sudah menyediakan beberapa macam controller. Di sini ada dua macam tipe controller, ada 3DOF, ada 6DOF. DOF itu adalah degree of freedom. Jadi di sini yang namanya 3DOF berarti ada 3 derajat kebebasan. Berarti bisa bergerak ke 3 arah. 6DOF berarti ada 6 arah gerakannya. Yang dimaksud dengan 3DOF itu artinya hanya perputaran saja. Anggapnya kalau misalkan Anda menggunakan tools VR yang pakai HP misalnya, berarti kan Anda diam di tempat, Anda hanya bisa bergerak, melihat kiri kanan, atas bawah, atau bisa memiringkan kepala begitu ya. Berarti berputar di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, itu berarti 3 derajat kebebasan putaran itu. Tapi kalau 6DOF, berarti Anda harus menginkorporasikan juga atau mengakomodir kalau si usernya itu bergerak maju mundur atau atas bawah, gitu, loncat atau bagaimana. Nah, itu 6DOF. Jadi ada dua tipe macam controller. Nah, di A-Frame sendiri, untuk yang 3DOF controller, dia menyediakan 3 macam, yaitu untuk Daydream yang Google punya ya, Gear VR yang Samsung, dan Oculus Go. Di sini kalau Anda pengen pakai, Anda menggunakan komponennya masing-masing. Daydream, Gear VR, Oculus Go. Tapi kalau Anda punya 6DOF atau 6 derajat kebebasan yang bisa bergerak maju mundur, A-Frame juga menyediakan komponen khusus, yaitu Vive Controls dan Oculus Touch. Jadi dia menyediakan kendali-kendali khusus. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu user kita ini punyanya device apa, misalkan begitu. Kita pengennya menyediakan kendali yang sebisa mungkin untuk semua macam device, maka kita bisa menggunakan di sini dua alternatif yang bisa saya berikan di sini. Yaitu yang pertama adalah yang namanya laser controls, yang kedua adalah yang menggunakan namanya hand controls, yang bisa digabung nantinya menggunakan super hand komponen. Nah, kita akan coba ya. Kita akan gunakan dulu yang pertama yang namanya laser controls. Laser controls ini kita bisa menggunakan sebuah A entity dengan laser controls. Kita punya laser controls adalah sebuah komponen yang ada di dalam A-Frame untuk menunjukkan menggunakan kayak semacam laser begitu ya. Dan kita lihat ya, dia punya propertinya ada hand, ada model, ada default model color. Ya, kita coba ya. Oke, kita akan tambahkan laser control-nya di dalam ASIN ya. Dalam ASIN kita akan punya sebuah A entity. Entity ini dia akan punya laser control. Laser control ini punya hand-nya right. Punya warnanya adalah red. Nah, di sini kita tidak melihat perbedaan pada scene kita. Tapi baru terlihat kalau kita pencet VR button di sini. Nah, supaya memudahkan, saya akan buang si stereo efeknya ya, supaya lebih gampang kelihatan ya. Nah, kita bisa lihat di sini sekarang kita punya sebuah kendali, sebuah model kendali yang bisa kita gerakkan dengan kendali yang ada di sini. Contohnya saya gerakin yang kiri kanannya. Nah, ini adalah laser control kita. Kenapa disebut laser? Karena ada sebuah garis panjang nih, yang akan bergerak sesuai dengan kendali kita. Dan kalau saya putar, saya gerak. Kalau kita ganti tipe device-nya, misalkan ke Google Cardboard, maka dia tidak lagi punya yang namanya kendali laser, gitu ya. Tidak ada lagi, tidak bisa gerak lasernya. Kalau kita ke Oculus Go, misalkan kita punya model untuk Oculus Go, kita bisa putar seperti itu. Jadi Oculus Go ini termasuk dari device yang menyediakan
3DOF, 3 degree of freedom. Jadi Anda bisa menggerakkan controllernya berputar ke 3 aksis, tapi tidak bisa bergerak atas maju mundur ke belakang atau ke depan. Gitu. Tapi kalau Anda pindah ke Oculus Quest, di sini kita punya kendali yang bisa kita gerakkan dan bisa kita putar. Nah ini menyediakan yang namanya 6 degree of freedom, yaitu 6 derajat kebebasan. Nah di sini Anda bisa lihat, kalau lasernya menempel ke si kotak, si lasernya tidak tembus. Dan kata lain, kita sedang melihat ke si kotak ini. Di dalam code saya, Anda bisa lihat si A-box ini punya animation property yang akan jalan kalau saya klik. Jadi si laser pointer ini sekarang sedang menunjuk ke kotak biru ini. Dan kalau saya pencet tombolnya, squeeze button, dia akan mengemulasikan event click. Jadi dengan laser control ini kita akan punya sebuah kendali yang bisa kita gunakan untuk multiple devices. Anda bisa menggunakan Oculus Go, misalnya Oculus Quest atau TC5 atau apapun itu. Nah, cara kedua yang bisa kita gunakan adalah kita menggunakan yang namanya hand controls. Jadi kita akan ganti entity ini dengan sebuah entity baru, yaitu yang kita beri nama hand controls. Kita tambahkan sebuah komponen hand controls di sini. Dia punya hand juga, dia punya warna juga. Dan di sini kita akan tambahkan sebuah komponen baru, yaitu namanya super hands. Nah, super hands ini adalah sebuah komponen tambahan yang dibuat oleh William Murphy. Ya, super hands ini memungkinkan kita melakukan interaksi-interaksi dengan devices kita. Untuk menambahkannya, kita perlu menambahkan sebuah script. Di sini akan tambahkan sebuah script. Akan tambahkan scriptnya ya. Nah, setelah kita tambahkan scriptnya, kita bisa tambahkan komponen super hands kita. Nah, super hands itu membutuhkan yang namanya sphere collider. Jadi kalau tadi kita pakai laser controls, untuk menentukan apakah si objek itu sedang kita pilih adalah kalau lasernya kena ke objeknya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan super hands, kita pengen tahu hand kita ini kena nggak ke objeknya, kita menggunakan yang namanya collider. Jadi collider ini adalah sebuah bentuk yang tidak kelihatan, invisible begitu ya. Kalau sphere collider berarti bentuknya sphere gitu, sebuah lingkaran, sebuah bola. Si bola ini nanti akan menentukan apakah si tangan saya ini kena dengan objek tertentu yang sudah ditentukan oleh sphere collider ya. Sini saya akan pasang objeknya adalah A-box. Jadi saya akan mengecek tumbukannya hanya untuk A-box saja. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebuah komponen lagi, sebuah grabbable di sini komponennya yang saya tambahkan. Jadi sebenarnya di dalam super hands ini kita punya beberapa reaction komponen. Anda bisa tambahkan salah satu daripada ini. Hoverable berarti kalau misalnya tangannya dekat atau kena dengan si kotaknya, itu sudah hoverable. Kalau grabbable berarti bendanya bisa saya bawa-bawa. Stretchable bisa saya lebarkan misalnya itu. Bisa saya lebarkan. Ya. Draggable berarti bisa saya geser-geser. Droppable berarti bisa saya lepas. Nah, di sini saya akan menggunakan grabbable. Kita kembali ke controller. Di sini tidak ada perbedaan, tapi kalau saya pencet VR, sekarang saya punya sebuah tangan berwarna merah. Nah, kalau si kendali ini saya gerakkan ke dalam si kotak, ya, ini supaya memastikan bahwa si kotaknya kena, begitu ya. Saya akan pindahkan si kepalanya supaya kelihatan ya. Nah, si kendali ini dari luar masuk ke dalam. Nah, ini kan sudah setengahnya ya. Saya akan squeeze buttonnya. Saya gerakkan kendalinya. Dan Anda bisa lihat si kotak ya akan ikut dengan kendali saya. Kalau saya lepas, dia akan menjalankan klik eventnya. Dan saya bisa gerakan kontrol saya ini dengan bebas. Jadi dengan demikian Anda sudah mempelajari basicnya. Nah, di sini sebenarnya masih banyak lagi reaction komponen yang lain yang bisa Anda coba-coba begitu. Tapi karena berhubung saya tidak punya device aslinya, maka jadi lebih susah untuk saya mencobanya di emulator. Jadi kalau Anda yang sudah punya device aslinya, Anda bisa mencobanya di rumah.
Oke, sekian tentang penggunaan kendali atau controllers di dalam iframe. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bila ada pertanyaan, bila ada saran, bila ada komentar, silahkan taruh di kolom komentar. Terima kasih.